Bisakah Anda mengingat kapan terakhir kali Anda bangun dari tempat tidur dan langsung berdiri, tanpa meringis, tanpa berpegangan pada meja di samping tempat tidur, tanpa menunggu lutut Anda panas dulu sebelum bisa berjalan ke kamar mandi? Bagi banyak dari Anda yang berusia di atas 60 tahun, tindakan sederhana berdiri di pagi hari telah menjadi negosiasi harian dengan tubuh Anda sendiri. Anda mengayunkan kaki ke sisi tempat tidur, dan begitu kaki Anda menyentuh lantai, lutut Anda terasa seolah milik orang yang 20 tahun lebih tua. Lutut terasa kaku, terasa nyeri, berderit seperti pintu kayu tua. Dan inilah yang membuat saya sedih. Begitu banyak orang menerima ini sebagai hal yang normal. Mereka berkata pada diri sendiri, "Yah, usiaku semakin tua. Memang beginilah sekarang." Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting hari ini. Kekakuan di pagi hari, rasa nyeri itu, perasaan seolah lutut Anda butuh 30 menit untuk bangun, itu bukanlah hukuman seumur hidup. Itu adalah sebuah sinyal lutut Anda memberitahu Anda bahwa mereka butuh perhatian. Dan waktu terbaik untuk memberi mereka perhatian itu adalah saat Anda membuka mata. Hari ini saya akan mengajari Anda 5 latihan ringan yang bisa Anda lakukan setiap pagi. Anda tidak memerlukan peralatan apapun. Anda tidak perlu turun ke lantai. Faktanya, Anda akan memulai 2 latihan pertama langsung di tempat tidur Anda, bahkan sebelum kaki Anda menyentuh tanah. Kita akan menghitung mundur dari latihan nomor 5 ke nomor 1. Dan saya menyimpan yang paling ampuh untuk yang terakhir, karena latihan ini menargetkan satu otot yang hampir diabaikan semua orang, dan ini adalah kunci untuk membuat lutut Anda terasa 1 dekade lebih muda. Tapi bukan itu saja. Setelah latihan, tetaplah bersama saya karena saya akan membagikan protokol pagi bonus. Ini adalah kebiasaan 60 detik yang melumasi sendi Anda dari dalam keluar. Anggap saja seperti meminyaki engsel yang berkarat. Ini sederhana, gratis, dan berhasil sejak pagi pertama Anda melakukannya. Jadi, mari kita mulai. Mari kita mulai dengan latihan nomor 5, seluncuran tumit di tempat tidur. Kita mulai dengan lembut, dan kita mulai dengan cerdas. Anda baru saja bangun, tubuh Anda telah diam selama 7 atau 8 jam, sendi-sendi Anda dingin, cairan sinovial, pelumas alami di dalam lutut Anda telah mengental semalaman. Bayangkan madu yang disimpan di kulkas. Madu itu menjadi kental dan sulit mengalir. Itulah yang terjadi di dalam lutut Anda saat Anda tidur. Kita perlu menghangatkan cairan itu sebelum meminta lutut kita menahan beban apapun. Inilah yang Anda lakukan. Tetaplah berbaring telentang di tempat tidur. Jaga satu kaki tetap lurus. Sekarang, dengan kaki Anda yang lain, tekuk lutut perlahan dengan menggeser tumit Anda di sepanjang kasur menuju bokong. Geser sejauh yang terasa nyaman. Anda seharusnya merasakan peregangan lembut, bukan rasa sakit. Kemudian perlahan geser kembali hingga kaki lurus lagi. Kasur adalah teman terbaik Anda di sini. Kasur menopang kaki Anda dan mengurangi gesekan, sehingga hampir tidak ada beban pada sendi lutut. Anda hanya menggerakkan sendi melalui rentang geraknya. Dengan lembut memompa cairan sinovial itu agar menjadi hangat dan licin kembali. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Tumit kanan bergeser ke arah Anda. Rasakan lutut menekuk. Lakukan hanya sejauh yang terasa nyaman, dan sekarang geser kembali. Lembut dan terkontrol. Tidak ada gerakan menyentak. Sekarang tumit kiri geser ke dalam. Rasakan gerakan lembut di lutut dan geser kembali. Ini adalah tips penting. Jangan mencoba memaksa tumit Anda sampai ke bokong. Jika lutut Anda hanya bisa menekuk setengah, itu tidak apa-apa. Setiap pagi akan sedikit berbeda. Beberapa hari Anda akan memiliki jangkauan lebih luas, beberapa hari lebih sedikit. Dengarkan tubuh Anda. Tujuannya adalah gerakan, bukan kedalaman. Lakukan ini 10 kali pada setiap kaki. Ini akan memakan waktu sekitar 2 menit. Pada saat Anda selesai, Anda akan sudah merasakan lutut Anda lebih longgar, lebih hangat, dan lebih mau bekerja sama. Dan kita bahkan belum bangun dari tempat tidur. Lanjut ke latihan nomor 4. Kita masih di tempat tidur. Yang ini disebut latihan quadricep berbaring. Nah, otot quadricep Anda adalah otot besar di bagian depan paha Anda. Ini adalah otot utama yang menopang dan melindungi sendi lutut Anda. Ketika otot ini kuat dan aktif, ia bertindak seperti penyangga lutut alami. Ketika lemah, jika Anda berdiri dan berjalan dengan quadricep yang masih tidur, sendi lutut Anda menyerap semua benturan.
Itulah mengapa langkah-langkah pertama di pagi hari terasa paling sakit. Kita perlu membangunkan otot ini sebelum kita berdiri. Tetaplah telentang. Jaga kaki Anda tetap lurus. Sekarang, saya ingin Anda menekan bagian belakang lutut Anda ke kasur. Anda seharusnya merasakan otot di bagian depan paha Anda menegang dan mengeras. Jika Anda meletakkan tangan di paha, Anda akan merasakannya berkontraksi. Tahan tekanan itu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, dan rileks. Itu 1 repetisi. Biarkan saya jelaskan apa yang baru saja terjadi. Dengan menekan lutut Anda ke kasur, Anda mengaktifkan otot quadricep tanpa menekuk lutut sama sekali. Ini disebut kontraksi isometrik. Otot bekerja, tetapi sendinya tidak bergerak. Ini adalah cara teraman dan paling lembut untuk membangunkan otot, bahkan jika Anda menderita radang sendi atau memiliki lutut implan. Mari kita lakukan satu lagi. Tekan ke bawah. Kencangkan. Rasakan bagian depan paha Anda menegang. Tahan. 2, 3, 4, 5, dan lepaskan. Saat Anda melepaskan, benar-benar lepaskan, rasakan otot-otot mendur sepenuhnya. Lakukan 10 repetisi pada setiap kaki. Berikut adalah kesalahan umum. Beberapa orang menahan napas saat mereka mengencangkan otot. Tolong jangan lakukan itu. Bernapaslah dengan normal. Tarik napas, lalu kencangkan saat menghembuskan napas. Otak Anda butuh oksigen, terutama di pagi hari. Quadricep Anda sekarang sudah bangun. Ia siap melindungi lutut Anda saat Anda berdiri. Tapi pertama-tama, kita masih punya 3 latihan lagi. Teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan, saya punya permintaan kecil. Jika Anda merasa ini bermanfaat, atau jika Anda mengenal seseorang yang berjuang dengan kekakuan lutut di pagi hari, mohon luangkan waktu sejenak untuk mengklik tombol suka dan berlangganan ke kanal Sehat. Itu menyenangkan. Klik dari Anda membantu video ini menjangkau para lansia lain yang membutuhkan latihan ini. Terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan duduk, ayunkan kaki Anda ke sisi tempat tidur. Ini adalah latihan nomor 3, ekstensi lutut duduk. Duduklah di tepi tempat tidur atau di kursi yang kokoh. Telapak kaki Anda harus rata di lantai. Duduklah dengan tegak. Sekarang perlahan luruskan kaki kanan Anda ke depan. Luruskan sampai lutut Anda selurus yang Anda bisa dengan nyaman. Arahkan jari-jari kaki Anda sedikit ke langit-langit. Anda seharusnya merasakan otot quadricep Anda bekerja keras. Tahan posisi ini selama 3 detik. Kemudian, perlahan turunkan kaki Anda kembali ke lantai. Jangan langsung dijatuhkan. Kontrol penurunannya. Menurunkan secara perlahan sebenarnya lebih bermanfaat bagi otot daripada mengangkat. Saat Anda duduk dengan kaki di lantai lalu meluruskan kaki, Anda melatih otot quadricep melalui rentang gerak penuhnya di bawah beban yang sangat ringan, hanya berat kaki bagian bawah Anda. Ini membangun apa yang kita sebut kekuatan fungsional. Ini meniru gerakan yang sama persis yang Anda butuhkan untuk berjalan, untuk menaiki tangga, dan untuk bangkit dari kursi. Mari kita lakukan ini bersama-sama. Kaki kanan lurus ke depan. Luruskan. Rasakan quadricep menegang di puncak. Tahan. 2, 3. Sekarang perlahan turunkan kembali. Lawan gravitasi. Jangan biarkan jatuh begitu saja. Bagus. Sekarang kaki kiri. Luruskan. Tahan di sana. Rasakan otot di bagian depan paha Anda bekerja dan perlahan turunkan. Ini adalah detail kunci. Di puncak ekstensi saat kaki Anda lurus, saya ingin Anda memberikan satu tekanan ekstra pada quadricep Anda. Tarik tempurung lutut Anda ke atas dengan mengencangkan otot sekeras yang Anda bisa hanya selama 1 detik. Tekanan ekstra di puncak ini adalah apa yang oleh fisioterapis disebut ekstensi lutut terminal. Dan ini menargetkan bagian dari quadricep yang paling cepat melemah seiring bertambahnya usia. Ini adalah bagian yang paling penting untuk stabilitas lutut. Lakukan 10 repetisi pada setiap kaki. Jika satu lutut lebih kaku atau lebih sakit dari yang lain, mulailah dengan lutut yang lebih baik terlebih dahulu. Ini akan memanaskan tubuh Anda dan memberi lutut yang lebih kaku sedikit waktu ekstra. Latihan nomor 2, lingkaran lutut berdiri. Sekarang kita berdiri, tapi jangan khawatir. Ini sangat lembut. Kita akan melumasi sendi lutut dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh latihan garis lurus manapun. Berdirilah di dekat dinding atau di belakang kursi untuk menopang.
Rapatkan kedua kaki Anda. Sekarang tekuk lutut Anda sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Letakkan kedua tangan di atas tempurung lutut Anda. Anda akan membuat lingkaran yang lambat dan mulus dengan lutut Anda. Gerakan ke kanan, ke depan, ke kiri, dan ke belakang seperti Anda sedang mengaduk panci dengan lutut Anda. Biarkan saya tunjukkan gerakannya. Tangan di lutut, lingkaran kecil, ke kanan. Jaga agar lingkarannya tetap kecil. Kita tidak melakukan squat dalam. Kita melakukan rotasi lembut. Rasakan bagaimana sendi bergerak ke segala arah. Tulang rawan Anda ditekan dan dilepaskan dari setiap sudut, menyebarkan cairan sinovial itu kemanapun ia dibutuhkan. Lakukan 10 lingkaran ke kanan, kemudian balik arah, 10 lingkaran ke kiri. Sekarang, inilah detail yang membuat latihan ini benar-benar efektif. Saat Anda membuat lingkaran, perhatikan setiap titik dalam putaran yang terasa kaku atau berbunyi klik. Itulah area yang paling membutuhkan perumasan. Ketika Anda menemukan titik itu, perlambat lagi. Habiskan waktu ekstra di sana. Jangan menghindarinya. Latihlah dengan lembut. Dalam beberapa hari, Anda akan menyadari bahwa bunyi klik atau kekakuan itu mulai memudar. Satu peringatan penting. Jika Anda pernah mengalami robekan meniskus, atau dokter Anda telah memberitahu Anda untuk menghindari gerakan rotasi, harap lewati latihan ini dan cukup gandakan repetisi latihan nomor 3. Bagi yang lain, ini adalah salah satu latihan yang paling diremehkan untuk kesehatan lutut. Dan sekarang, kita tiba di latihan nomor 1. Ini adalah latihan yang mengikat semuanya. Disebut squat mini dengan topangan dinding dan tahanan isometrik. Latihan ini menargetkan satu kelompok otot yang hampir semua orang di atas usia 60 tahun biarkan tertidur, yaitu VMO, vastus medialis oblique. Ini adalah otot berbentuk tetesan air mata di sisi dalam lutut Anda, tepat di atas tempurung lutut. Ketika otot ini lemah, tempurung lutut Anda bergerak tidak pada jalurnya. Ia bergeser keluar saat Anda berjalan atau menaiki tangga, bergesekan dengan tulang. Ketidaksejajaran ini adalah salah satu penyebab paling umum nyeri lutut pada lansia. Memperkuat VMO, menarik tempurung lutut kembali ke alurnya yang benar, dan rasa sakitnya berkurang secara dramatis. Begini cara kita melakukannya. Berdirilah dengan punggung rata menempel di dinding. Kaki Anda harus berjarak sekitar 30 cm dari dinding. Letakkan selebar bahu. Sekarang, perlahan geser punggung Anda ke bawah dinding, tekuk lutut Anda, tapi inilah instruksi pentingnya. Jangan turun terlalu dalam. Saya ingin Anda berhenti ketika lutut Anda ditekuk sekitar 30 derajat. Itu adalah tekukan yang sangat sedikit. Jika Anda membayangkan jam, paha Anda akan menunjuk kira-kira ke posisi jam 11, bahkan tidak mendekati posisi duduk. Mengapa begitu dangkal? Karena VMO paling aktif pada 30 derajat pertama tekukan lutut. Jika Anda turun lebih dalam, otot quadricep yang lebih besar akan mengambil alih, dan VMO menjadi malas lagi. Kita ingin mengisolasi otot bagian dalam itu. Sekarang, tahan posisi ini. Tekan punggung Anda dengan kuat ke dinding. Kencangkan paha Anda, terutama bagian dalam tepat di atas tempurung lutut. Tahan selama 10 detik. Rasakan sensasi terbakar. Itulah VMO Anda yang sedang bangun. Mungkin akan bergetar. Itu normal. Mungkin sudah bertahun-tahun kurang dilatih. Mari kita hitung bersama. Tekan ke dinding. Kencangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang perlahan geser kembali ke atas untuk berdiri. Goyangkan kaki Anda, tarik napas. Jika Anda tidak memiliki dinding yang mulus, atau jika berdiri menempel di dinding tidak nyaman untuk punggung Anda, inilah modifikasinya. Berdirilah di belakang kursi yang kokoh sambil memegang sandarannya untuk menopang tekuk lutut Anda pada sudut 30 derajat yang sama dan tahan. Dinding hanya memberi Anda sesuatu untuk bersandar. Versi kursi bekerja sama baiknya untuk VMO. Selamat, Anda baru saja menyelesaikan rutinitas lutut pagi lengkap. Ini akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 menit setelah Anda terbiasa. Tapi sebelum Anda keluar dari kamar tidur, saya menjanjikan Anda bonus protokol sendi pagi 60 detik. Ini adalah sesuatu yang Anda lakukan segera setelah latihan, dan ini bertindak sebagai pengalih efek. Inilah rahasianya. Tulang rawan lutut Anda tidak memiliki pasokan darah sendiri. Biarkan saya ulangi lagi karena ini sangat penting. Tidak seperti otot Anda
yang memiliki arteri dan vena yang mengantarkan darah secara langsung. Tulang rawan Anda sepenuhnya bergantung pada cairan sinovial untuk nutrisinya. Dan cairan sinovial hanya bergerak ketika sendi bergerak. Itulah mengapa latihan kita sangat penting. Tetapi ada faktor kedua. Hidrasi. Setelah 7 atau 8 jam tidur, tubuh Anda mengalami dehidrasi. Cairan sinovial Anda lebih kental. Tulang rawan Anda telah berada dalam cairan yang berkurang sepanjang malam. Latihan membuat cairan bergerak, tetapi kita juga perlu mengisinya kembali. Inilah protokolnya. Segera setelah Anda menyelesaikan latihan, minumlah 1 gelas penuh air suhu ruang, bukan air es. Air suhu ruang lebih cepat diserap oleh perut Anda. Kemudian, saat Anda minum, lakukan 10 putaran pergelangan kaki yang lambat dan penuh dengan setiap kaki. Ini menjaga sirkulasi tubuh bagian bawah tetap aktif saat hidrasi masuk ke sistem Anda. Itu saja. Air dan putaran pergelangan kaki. 60 detik, sendi Anda akan berterima kasih. Biarkan saya berikan urutan pagi lengkap agar Anda dapat mengikutinya dengan mudah. Begitu Anda bangun, saat masih berbaring di tempat tidur, mulailah dengan latihan 5, seluncuran tumit di tempat tidur, 10 kali di setiap sisi. Kemudian latihan 4, latihan quadricep berbaring, 10 kali di setiap sisi. Kedua latihan ini memakan waktu total sekitar 4 menit, dan mereka mempersiapkan lutut Anda untuk menahan beban. Selanjutnya, duduk di tepi tempat tidur. Latihan 3, ekstensi lutut duduk 10 kali di setiap sisi. Ini mengaktifkan quadricep Anda melalui jangkauan penuhnya. Sekarang, berdirilah. Anda seharusnya sudah merasakan perbedaannya. Latihan 2, lingkaran lutut berdiri, 10 kali di setiap arah. Ini melumasi sendi dari setiap sudut. Terakhir, latihan 1, squat mini dengan topangan dinding dan tahanan isometrik, 5 kali tahanan, masing-masing 10 detik. Ini membangunkan VMO, otot terpenting untuk stabilitas lutut. Selesaikan dengan protokol bonus. 1 gelas air suhu ruang dan 10 putaran pergelangan kaki setiap kaki. Teman-teman sekalian, saya tahu bahwa ketika sesuatu terasa sakit setiap pagi, mudah untuk kehilangan harapan. Mudah untuk berpikir bahwa masa-masa terbaik telah berlalu. Tapi saya melihatnya setiap hari. Orang-orang berusia 60 komaan, 70 komaan, dan 80 koma yang memulai dengan lutut kaku dan nyeri, dan hanya dalam 2 atau 3 minggu dengan rutinitas ini, mereka berjalan dengan percaya diri lagi. Mereka naik tangga daripada lift, mereka bermain dengan cucu mereka di lantai. Lutut Anda tidak rusak, hanya saja terabaikan. Dan mulai besok pagi, itu berubah. Ini tantangan dari saya untuk Anda. Coba rutinitas ini selama 7 pagi berturut-turut. Hanya 7. Tandai di kalender Anda. Dan setelah 7 hari itu, saya ingin Anda kembali ke video ini dan ceritakan bagaimana perasaan Anda di kolom komentar di bawah. Beritahu saya, apakah kekakuannya berkurang? Apakah Anda melihat perbedaan pada hari ketiga atau keempat? Saya membaca setiap komentar, dan kemajuan Anda memotivasi orang lain yang baru memulai. Jika Anda merasa ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka. Ini membantu video ini menjangkau para lansia lain yang bangun setiap pagi dengan rasa sakit dan tidak tahu ada solusinya. Dan jika Anda belum berlangganan, silakan bergabung dengan komunitas kami. Kami memposting panduan kesehatan praktis baru setiap minggu. Saya doakan Anda pagi yang bebas nyeri dan hari yang indah di depan. Jagalah lutut Anda, dan lutut Anda akan menjaga Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.